Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Langgeng Setionugroho dan juga rekan dari kelompok 3 angkatan 4 peserta Latsar CPNS Polri tahun 2022. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan wawancara dari 3 narasumber berbeda tentang apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara. Langsung saja, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina Kordias dari kelompok 3 angkatan 14 Latsar CPNS Polda Kalbar tahun 2022. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan tanya jawab tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Kebetulan kali ini saya bersama dengan seorang mahasiswa yaitu bernama Mas Fatur Rahman ya. Iya. Dalam kesempatan kali ini Mas Fatur Rahman akan menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama nih Mas, menurut Mas Fatur Rahman sebagai seorang siswa nih, apa sih wawasan kebangsaan menurut Mas Fatur Rahman? Wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang masyarakat yang dilandasi jati diri bangsa untuk mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Seorang mahasiswa nih Mas Fatur, dalam mengimplementasikan aksi bela negara, apa sih menurut Mas Fatur? Apa aja yang bisa dilakukan? Dari saya ada 3 poin. Yang pertama itu disiplin waktu. Contohnya datang setengah jam sebelum memulai pelajaran. Yang kedua, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Dan yang ketiga, aktif dalam organisasi. Seberapa penting wawasan kebangsaan? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu mempunyai peranan penting bagi kita. Apalagi misalkan kita mempunyai wawasan kebangsaan yang sama, itu dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aristi. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita. Mohon izin Bu, boleh saya menanyakan beberapa pertanyaan? Oke, silakan. Yang pertamanya, apa yang Anda ketahui tentang wawasan Nusantara dan bela negara? Menurut saya, wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyatnya, baik yang meliputi daerah di darat, laut maupun udara. Nah, ini sangat penting kita ketahui karena inilah cara kita mengetahui konsep bangsa kita sendiri yang membedakan dengan bangsa lain. Seperti itu. Kalau bela negara, menurut saya itu adalah kewajiban yang dilakukan setiap masyarakat, khususnya bangsa Indonesia, yang mana harus kita terapkan, jangan jauh-jauh. Contohnya saja disiplin waktu, kemudian menaati prokes. Untuk saat ini kan kita masih ya ada angka COVID-19-nya, seperti itu, selalu mencuci tangan, seperti itu. Baik Bu, yang pertanyaan kedua Bu ya, apa saja yang sudah Anda lakukan untuk mewujudkan sikap bela negara? Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang setelah saya lakukan, yang saya terapkan sendiri yaitu menaati prokes, seperti memakai masker, selalu mencuci tangan sebelum dan setelah kegiatan. Kemudian termasuk juga bela negara itu menaati aturan lalu lintas, jadi tidak menerobos lampu merah, menggunakan helm, dan perlengkapan motor yang SNI seperti itu. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Anda mengimplementasikan sikap bela negara sesuai profesi Anda? Nah, untuk profesi saya sendiri sebagai ASN, yang saya lakukan adalah seperti apel, khususnya di Polri ini kan ada apel pagi seperti itu. Nah, itu dilakukan dengan sepenuh hati, seperti datang tepat waktu dan mengikuti apel tersebut dengan hikmat seperti itu, dan melaksanakan tugas-tugas saya sesuai dengan job desk yang saya lakukan. Pertanyaan yang keempat, seberapa pentingkah kita harus memahami wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, jadi wawasan Nusantara ini sangat penting kita sebagai masyarakat untuk mengetahui. Jadi menumbuhkan rasa cinta kita sebagai rakyat Indonesia terhadap bangsa kita. Kalau kita tidak mengenali bangsa kita, bagaimana akan tumbuh rasa cinta tersebut? Jadi kita harus mengenali bangsa kita sendiri. Seperti itu menurut saya. Pertanyaan yang kelima, apa kontribusi Anda dalam meminimalisir isu hoax di masyarakat? Nah, untuk isu hoax ini memang sangat menjadi problematika ya di negara kita sendiri, yang mana masyarakat itu dengan mudahnya mengambil informasi tanpa
mengetahui sumbernya seperti itu. Jadi kalau saya sendiri menyarankan masyarakat setiap mendapatkan suatu informasi yang belum tentu jelas asalnya, itu dicari dulu sumbernya, apakah sumbernya itu valid atau tidak. Kemudian mengeceknya terlebih lagi, lebih baik mengeceknya di Diskominfo atau website Diskominfo seperti itu. Itu saja pertanyaan dari saya, Bu. Baik, Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Pratiwi akan melakukan wawancara tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya, saya sekarang bersama dengan narasumber yang bernama Bapak Nuzulan yang berdinas di ruangan Dokpol Bidokes Polda Kalbar. Ya, menurut Bapak, seberapa penting kita harus memahami wawasan kebangsaan? Menurut saya pentingnya untuk memahami wawasan kebangsaan ini supaya mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Dari kesamaan persepsi itu diharapkan dapat menuju Indonesia yang satu paham, sehati, mewujudkan cita-cita nasional sesuai dengan perundang-undangan. Udah kan? Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mewujudkan aksi bela negara di kehidupan sehari-hari? Aksi yang saya wujudkan dalam kegiatan sehari-hari, karena saya bertugas di Dinas Kepolisian, saya tetap menjalankan disiplin waktu. Pertama, disiplin waktu apel. Yang kedua, selalu mengerjakan tugas pokok yang sudah diperintahkan sama pimpinan. Yang ketiga, aktif dalam organisasi. Sekian dan terima kasih, itu aja. Sedangkan kalau menurut Bapak bela negara itu seperti apa? Kalau menurut saya bela negara itu maksud saya tuh sikap, tindakan, niat dan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Oh iya. Menurut Bapak apa itu wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya jawab secara singkat saja lah ya. Jadi Iya. banyak lebar tapi singkat tapi bermakna. Menurut saya wawasan kebangsaan menurut saya cara pandang yang dilandasi jati diri bangsa terhadap bangsa demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera. Oh iya. Ya. Baiklah, setelah melakukan wawancara dari 3 narasumber, bisa kami tarik kesimpulan bahwa pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara dari 3 generasi hampir sama, dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan mempunyai peranan penting di semua generasi supaya terdapat kesamaan persepsi untuk menjunjung cita-cita nasional negara dan bangsa kita. Begitu juga dengan bela negara. Aksi bela negara harus selalu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita dapat mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sekian kesimpulan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.